Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang selama ini kami diskusikan tentang materi asas-asas pendidikan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Next. Nah, untuk anggota kelompok dari kelompok 2 ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Andi Mulyadi, yang kedua ada Jeremy Panangiansian, yang ketiga ada Muhammad Iksan Kurniawan, saya sendiri, dan yang keempat ada Anissa Tri Nurfadila, dan yang kelima ada anggota baru namanya Akil. Next. Wait. Di back lagi. Nah, baik, di asas-asas pendidikan terdapat 7 daftar isi. Yang pertama itu ada asas semester menyeluruh dan terpadu, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Yang kedua ada asas pendidikan sepanjang hayat. Yang ketiga ada asas tanggung jawab bersama. Yang keempat ada asas manfaat, adil, dan merata. Yang kelima ada asas tuturi handayani. Yang keenam ada asas kenaprian dalam belajar. Dan yang terakhir ada alam takambang jadi guru. Jadi pembahasan asas semesta menyeluruh akan dibahas oleh Anissa. Anissa dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih Ihsan buat waktunya. Oke, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu asas semester menyeluruh dan terpadu. Dalam asas ini, berarti pendidikan terbuka bagi setiap rakyat negara Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Asas ini berasal dari 3 kata utama, yaitu semesta, menyeluruh, dan terpadu. Semesta bermakna pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh bermakna pendidikan yang harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan terpadu bermakna pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asas semesta menyeluruh dan terpadu bermakna pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan, dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Yang kedua, yaitu ada asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan konsep pendidikan yang menyatakan bahwa proses belajar tidak hanya terbatas pada masa kanak-kanak atau remaja, tapi juga berlanjut sepanjang kehidupan individu. Ini berarti setiap orang, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang yang sudah lanjut usia, masih bisa menjadi peserta didik dikarenakan belajar bukanlah hal yang statis, namun dinamis dan berkelanjutan. Tujuan utama dari asas ini adalah untuk mengembangkan seutuhnya seluruh kemampuan dan potensi manusia secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta menghadapi tantangan masa depan dengan cara yang positif. Oke, selanjutnya yaitu ada asas tanggung jawab yang akan dipaparkan oleh Muhammad Iksan. Pada Muhammad Iksan dipersilahkan. Baik, lanjut asas tanggung jawab bersama. Apa itu asas tanggung jawab bersama? Jadi, asas tanggung jawab bersama adalah salah satu asas pendidikan yang menekankan pentingnya partisipasi dan kewajiban bersama dari berbagai pihak dalam proses pendidikan. Jadi, asas tanggung jawab bersama mengacu pada kewajiban bersama yang harus digunakan dalam pelaksanaan pendidikan. Ini melibatkan dari 3 elemen utama, yaitu keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dan contoh untuk tanggung jawab keluarga, masih baik. Ya, contoh untuk keluarga itu
seperti motivasi cinta kasih. Dan untuk contoh tanggung jawab masyarakat itu membantu pelaksanaan pendidikan, dan contoh tanggung jawab pemerintah itu terhadap pasal UUD 1945. Pemerintah diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Kesimpulannya, asas tanggung jawab bersama menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif. Setiap pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang optimal, yaitu membimbing dan mendidik siswa agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Lanjut, untuk yang keempat, ada asas manfaat, adil, dan merata. Jadi, asas manfaat menjelaskan bahwa pendidikan baik dalam keluarga, sekolah, maupun luar sekolah harus dilaksanakan dengan mengingat asas kemanfaatan bagi masa depan. Asas ini juga berarti pendidikan harus mengingat kemanfaatnya bagi masa depan peserta didik, bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Next. Dan untuk kata adil di sini mempunyai arti setiap orang berhak memperoleh pendidikan secara adil, tidak mengedepankan kalangan yang dianggap menonjol, tetapi semuanya mempunyai hak yang sama. Merata di sini sama dengan menyeluruh, artinya pendidikan diberikan kepada semua kalangan, baik di kalangan masyarakat rendah maupun tinggi. Next. Jadi, asas manfaat adil dan merata di sini maksudnya adalah landasan atau pedoman yang berguna bagi semua orang ataupun khususnya kita sendiri untuk mendapatkan tempat yang layak seperti orang lain yang diberi hak dan kewajiban dalam kehidupan mereka. Next. Lanjut, yang kelima ini ada asas Tuturi Handayani. Jadi, asas Tuturi Handayani ini merupakan asas pendidikan di Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Haji Hajar Dewantara, yaitu Perintis Kemerdekaan dan Pendidikan Nasional. Sebelumnya saya jelaskan dulu, untuk Tuturi Handayani terdiri dari dua kata. Tuturi yang berarti memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dan untuk kata Handayani yang berarti memberikan arah atau bimbingan. Jadi, asas Tuturi Handayani filosofisnya mengikuti pendidik dari belakang dengan memberi kebebasan untuk berkembang. Guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya sendiri tanpa harus dicampuri atau dipaksa. Jika pendidik menyimpang, guru kemudian memberi bimbingan dan arahan agar anak sesuai dengan jalur yang benar dalam pendidikan. Next. Untuk asas kemandirian dalam belajar akan dipresentasikan oleh Andi. Untuk Andi dipersilakan. Baik, asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar adalah aktivitas belajar yang didorong oleh kemauan, pilihan, dan tanggung jawab. Kemandirian belajar merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang penting untuk dimiliki siswa. Kemandirian belajar memiliki beberapa ciri, diantaranya: 1. Berdiri sendiri, 2. Menyelesaikan masalah, 3. Bertanggung jawab, 4. Memiliki inisiatif, 5. Kreatif, 6. Memiliki percaya diri, 7. Mampu mengambil keputusan, 8. Mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan. Kemandirian belajar penting karena dapat meningkatkan hasil dan kesuksesan belajar. Kemandirian juga diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara untuk mengembangkan kemandirian belajar. Lembaga pendidikan dapat memanfaatkan proyek kegiatan ini dapat diprogramkan melalui dari tingkat pendapatan usia dini PAUD hingga perguruan tinggi. Lanjut yang terakhir, alam tak gampang jadi guru. Asas alam tak gampang jadi guru berasal dari filsafat masyarakat Minangkabau. Filsafat alam tak gampang jadi guru adalah merujuk kepada sumber belajar
sekaligus sebagai sumber ilmu ini membawa makna bahwa alam adalah sumber belajar dan dapat memenuhi keperluan memiliki pemikiran manusia terhadap melakukan sesuatu perkara yang diinginkan. Situasi ini dapat disamakan dengan kehidupan masyarakat yang mendiami bersama alam dan menjadikan alam sebagai sumber belajar yang seterusnya. Menyumbang kepada penghasilan ukiran yang mengandungi motif dari alam, flora, dan fauna. Intinya bahwa alam sekitar dapat menjadi sumber belajar bagi kita dalam kehidupan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.